Maka pernah Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ini tentang langkah-langkah setan menjerumuskan manusia. Di akhir pembahasan ketiga sudah menyebutkan langkah-langkah setan. Ibnul Qayyim itu katakan, kadang setan itu buka padamu satu pintu kebaikan. Setan yang ngajari loh, satu pintu kebaikan. Namun di balik itu ada bukan satu pintu kebaikan, 70 pintu kebaikan. Bukan hanya satu saja. Setan buka 70 pintu kebaikan. Namun di balik itu ada pintu-pintu kejelekan yang lebih banyak lagi. Kamu terjerumus lewat situ. Maka ada langkah-langkah setan. Kalau mau tahu lengkap apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, setan itu menyesatkan manusia lewat 6 langkah. Ada berikutnya lagi. Nanti akan tahu di sini. Setan mau bergerak, bertindak itu kayak apa. Ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Yang pertama, setan itu ingin menjerumuskan manusia pada dosa syirik terlebih dahulu, atau yang selevel dengan syirik, yaitu kekafiran. Ini dulu. Kalau setan sudah menjerumuskan orang pada syirik, dia sudah berhasil. Derajatnya jadi naik, jadi tinggi dia. Ibarat kita itu jadi seorang panglima, ya, karena sudah berhasil untuk yang pertama. Nah ini kalau tidak berhasil, maka langkah setan yang kedua, kata Ibnul Qayyim, setan itu arahkan pada perbuatan yang tidak ada tuntunan, amalan yang tidak ada tuntunan, alias bid'ah. Diajak untuk berbuat bid'ah. Ini belum dosa besar nih. Kenapa bid'ah dulu? Karena kalau diajak pada bid'ah, semua nganggap itu baik. Maka dihiasi oleh setan juga. Wah, ini amalan ini kan baik, sudahlah kamu amalkan ini saja. Padahal tidak ada tuntunan. Nah, kalau yang kedua ini tidak berhasil, setan ajak lagi manusia untuk melakukan dosa besar. Berarti langkah yang ketiga, al-kabair, diserang untuk melakukan dosa besar. Yang keempat, kalau dosa besar tidak mampu lagi setan, nggak berhasil, setan ngajak untuk berbuat dosa kecil. Namun ingat, dosa kecil ini malah bisa bertambah derajatnya jadi dosa besar. Ketika kapan? Ada beberapa sebab. Yang pertama itu dosa kecil bisa jadi dosa besar karena dilakukan terus menerus. Yang kedua karena menganggap remeh. Yang ketiga dilakukan oleh seorang tokoh yang nanti bisa dicontoh oleh lainnya. Maka taruhlah di sini awalnya setan itu goda dulu supaya Barsiso ini dekati si perempuan. Nah ini setan lagi mainkan dosa kecil dulu. Masalahnya kalau Barsiso yang berbuat dan ini orang lain itu tahu, orang lain akan niru nanti. Karena dia ini orang berpengaruh sebenarnya. Ahli ibadah orang-orang sudah tahu dia rohib. Maka dengan 3 alasan tadi dosa kecil bisa naik derajat jadi dosa besar. Yang pertama tadi apa? Dilakukan terus menerus. Yang kedua dianggap remeh. Yang ketiga dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Yang lain akhirnya nyontoh. Kemudian yang kelima, nah sekarang dosa kecil setan tidak mampu, maka langkah kelima dia tempuh, yaitu setan akan mengajak pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya sia-sia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Baru yang keenam, setan akhirnya itu akan mengajak pada, kalau ini tidak berhasil yang kelima lagi, setan akan ajak pada amalan yang kurang afdal. Padahal masih ada amalan yang lebih afdal. Dia ajak pada amalan yang kurang afdal. Sudah kamu sibukkan dengan ini, padahal ada lagi yang lebih afdal dari itu. Contoh misalnya kita bandingkan yang kurang afdal dengan yang afdal. Nuntut ilmu itu lebih afdal daripada melakukan ibadah sunnah.
Seperti perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Thalabul ilmi afdalu minan nafilah." Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Kenapa lebih afdal? Karena kalau nuntut ilmu manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan kalau ibadah nafilah, ibadah sunnah, manfaatnya untuk dirinya saja. Nah, maka kadang setan itu sibukan seorang itu sudahlah ibadah saja, kamu ibadah saja, nggak usah ngaji. Ya, nggak usah ngaji. Kamu waktumu habis untuk thalabul ilmi saja, sudahlah sibukkan diri dengan ibadah. Setan ngajak pada yang kurang afdal, walaupun itu baik juga, ya, dan tinggalkan yang lebih afdal untuk menuntut ilmu. Itu contohnya.